Renungan Harian Katolik, Kamis 5 Maret 2026. Orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lukas bab 16 ayat 19 dan 20. Saudara-saudara, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus memperlihatkan kontras nasib dua manusia. Kisah ini juga teguran keras sekaligus ajakan mendalam untuk hidup dalam tanggung jawab dan solidaritas. Orang kaya itu hidup mewah setiap hari, tetapi hatinya tertutup pada Lazarus yang terbaring dalam kondisi luka dan lapar di gerbang rumahnya. Ia bukan berdosa karena kaya, melainkan karena gagal melihat dalam kekayaannya ada panggilan untuk berbagi. Di sisi lain, rahmat Allah tercurah pada Lazarus bukan karena ia miskin, melainkan karena dalam ketidakberdayaannya ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ia mungkin hina di mata manusia, tetapi berharga di mata Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan tidak otomatis membawa kita lebih dekat kepada Tuhan jika tidak disertai hati yang terbuka dan peduli. Perumpamaan ini juga adalah peringatan bagi kita untuk membuka tangan dan hati bagi sesama. Semoga kekayaan menjadi sarana kasih dan tidak menjauhkan kita dari orang lain. Kekayaan tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai calon penghuni neraka. Kemiskinan tidak dengan sendirinya menjadi tiket aman ke surga. Kedua peristiwa di akhir hidup adalah tergantung dari bagaimana hidup dimaknai, dan bagaimana kekayaan dan fasilitas dimanfaatkan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Orang kaya dalam Injil hari ini tidak melakukan suatu perbuatan buruk atau kejahatan kepada Lazarus. Dia juga tidak menghina atau mengambil yang bukan haknya dari Lazarus. Akan tetapi kesalahannya terletak pada satu kenyataan, bahwa dia tidak berbuat apapun terhadap Lazarus. Yesus menekankan pentingnya belas kasih dan kepedulian terhadap sesama. Orang kaya yang mengabaikan Lazarus menunjukkan sikap hati yang tertutup terhadap penderitaan orang lain. Setelah keduanya mati, keadaan berputar 180 derajat. Orang kaya itu masuk dalam penderitaan, sedangkan Lazarus mengalami kebahagiaan kekal. Kesalahan orang kaya itu bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada sikapnya yang keliru terhadap harta bendanya. Dia begitu mengagungkan harta duniawi sehingga mengabaikan Tuhan dan sesama, terutama yang menderita. Dialog si kaya dan Abraham dalam Injil hari ini amat menarik. Abraham menolak permintaan orang kaya itu ketika dia meminta Lazarus diutus kepada keluarganya yang masih hidup di bumi supaya mereka bertobat. Abraham berdalih kalau nasihat Musa dan para nabi atau utusan Tuhan yang lain saja mereka tolak, apalagi arwah orang mati. Mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sikap orang kaya itu mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini harus dipenuhi dengan cinta kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menunjukkan kasih kepada sesama. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Pada zaman ini, jutaan Lazarus sudah ada di depan pintu rumah kita. Lazarus zaman modern dihalau oleh satpam, anjing galak dan kawat berduri. Lazarus hidup bersama anjing-anjing di tumpukan sampah, bersama pelacur-pelacur, pencopet, peminta-minta dan pemulung. Pada umumnya, Lazarus mati prematur. Marilah kita belajar dari kegagalan si kaya. Dalam masa Prapaskah ini, marilah kita peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahapan panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit.
Jangan sampai keberuntungan sedikit dalam hidup meninabobokan kita dalam rasa mapan sesaat. Ingatlah, jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai lagi kesempatan untuk berbenah diri. Ya Tuhan, semoga kami selalu berbelas kasih dan berbela rasa, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.